Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Instagram ya. Ini disiaran langsung di Instagram ya, pipit_angga. Dan ini pertama kalinya aku live di Instagram ya, nggak rencana juga, tiba-tiba aja. Dan nggak ada bahasan juga sih yang pokok ya. Tapi di sini aku mau sharing kebetulan karena santai dan pas libur juga ya, menjelang waktu zuhur di tempat aku. Ya, selamat datang yang bergabung. Aku mau sharing tentang ini ya. Ada beberapa pertanyaan ya teman-teman yang berkaitan dengan ini, pikiran. Jadi bagaimana menanggapi yang kayak pikiran tuh sepaning gitu ya. Terus kayak apa sih menjeda diri kita dari hal tersebut. Kalau menurut aku, yang aku jalanin gitu ya, saat kita itu pikiran lagi spanning itu apa ya, sibuk ya, ribut, itu berarti menandakan kita udah terlalu jauh dari sejatinya kita, ya, sejatinya diri kita. Artinya kita sudah terlalu jauh berkecimpung ya, turut bermain-main di kehidupan dunia gitu istilahnya. Yang kalau di Al-Quran kan kehidupan dunia itu cuma senda gurau, tapi kita nggak senda gurau, jadinya serius. Pada saat kita serius itu pikirannya sibuk. Nah, saat itu berarti kita harus menjeda diri ya. Artinya menjeda seperti apa? Kita memberi jarak ya sebenarnya antara diri kita dengan pikiran. Kan pikiran bukan aku ternyata gitu. Aku yang sejatinya diri kita ini kan yang mengetahui nih, oh pikiran ada nih ya, pikiranku lagi rame nih mikirin macem-macem gitu ya, apa-apalah dipikirin semuanya, nggak penting juga sampai kepikiran gitu kan. Nah sebenarnya kita kan yang menyadari bahwa lagi ada pikiran yang rame. Nah menurut aku nih penting ya, pentingnya kita itu kembali ke sejatinya diri kita, yaitu sadar. Jadi versi spiritual, sejatinya kita itu adalah kesadaran teman-teman. Makanya hidup itu kita, kalau orang dulu ya bilang eling dan waspada, artinya kita harus sadar. Setelah sadar bahwa kita ini menjalani kehidupan dengan bersenda gurau sebenarnya. Tapi karena kita mengklaim ya, kita itu, aku adalah pikiranku, aku adalah tubuhku, jadi kita yang ikut bermain-main. Nah disitulah terjadinya konflik sebenarnya. Nah saat menjeda itu berarti kita kayak memberi jarak ya antara diri kita dengan pikiran. Kita bisa berhenti sejenak, artinya stop dari apapun aktivitas yang kita sekarang lakukan untuk menyadari pikiran itu sendiri gitu. Suara di pikiran kita, kemudian sensasi apa yang kita rasakan berkaitan dengan pikiran yang muncul. Nah di situ ada ruang teman-teman, baru di situ kita merasa bahwa kita baru aware ya, sadar, oh ya ternyata aku yang ini gitu. Sejatinya aku adalah yang menyaksikan pikiran itu. Dan yang merasakan, yang tahu ada sensasi di tubuh kita gitu, berkaitan dengan pikiran yang terjadi. So kalau udah kayak gitu, kita baru bisa yang namanya tenang, damai, karena kita nggak mengklaim ya, nggak terbawa atau tidak teridentifikasi dengan pikiran maupun sensasinya. Jadi pikiran dan perasaan itu satu kesatuan ya. Pikiran itu suara-suara di kepala, sedangkan perasaan kan sensasi di tubuh, dan semua itu bisa semua sama. Jadi kalau di spiritual kan nggak ada aku dan kamu dan kita, semua adalah satu kesatuan, semua sama dan terhubung gitu. Karena ya apa yang kamu rasakan adalah apa yang aku rasakan gitu. Kamu bisa marah dan aku tahu juga rasanya marah. Kamu sedang sedih, aku juga tahu, aku juga punya kesedihan itu. Tapi bagaimana kita tidak mengklaim aku sedih gitu ya, bahwa sedih itu hanya pikiran, hanya produk pikiran. Jadi kita bisa mengambil jeda di situ bahwa oh ya ternyata aku nggak sedih gitu, atau aku nggak sedang marah. Marah itu hanya pikiran.
yang bisa kita beri ruang ya, yang bisa kita beri ruang kepada amarah itu untuk ya mengekspresikan dirinya, muncul ke permukaan. Nah, saat kita memberikan ruang kepada pikiran itu untuk berekspresi, di situ kan kita nggak terlibat tuh, seolah kayak tak mundur tuh, menyaksikan pikiran kita. Nah, di situ pikiran itu ya, emosi itu atau sensasi itu akan terurai, teman-teman. Kita nggak terlibat. Jadi kita nggak ngikuti amarah kita nggak melampiaskan amarahnya, kita juga tidak melampiaskan kekecewaan apapun pikiran atau sensasi yang datang. Nah, kalau misalnya susah untuk menjeda dengan cara sadar, artinya sadar yang seperti itu, menurut aku ada nih teknik yang cepat, yaitu sadar nafas, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mulai spanning gitu ya, sudah mulai riwah, pikiran ini banyak dan kita kayak kewalahan, atau hidup kayak gini-gini banget ya gitu, hidup gini-gini terus ya gitu, kayak stuck, kayak nge-lag gitu ya kalau handphone. Nah, berarti kan itu waktunya yang jeda tuh. Nah, kalau jeda stop, bener-bener stop, jangan ngapa-ngapain, kemudian sadari nafas saja, kembali kita ke nafas, karena nafas ini adalah penghubung ya antara duniawi kita dengan kehidupan yang non duniawi, atau bahasa agama kita sebut akhirat gitu ya. Kehidupan zahir kita dan kehidupan batin kita, hubungannya perantaranya adalah nafas. Dan di balik nafas itu ada ruang yang dimana kita bisa menjeda semuanya. Coba kalau kita sadar nafas ya, apapun yang terjadi kita stop gitu ya, sadari nafasnya. Ternyata pada saat kita menarik nafas, hembuskan nafas, ternyata banyak keberlimpahan tersedia, banyak ketidakterbatasan tersedia. Tergantung kita mau membutuhkan seberapa besar atau seberapa banyak porsinya, kedamaian, ketidakterbatasan atau keberlimpahan itu kita rasakan. Jadi di situ kita bisa menjeda semuanya, dari pikiran kita, sensasi tubuh kita gitu ya. Kita nggak fokus ke sana. Jadi energi kita tidak mengalir ke pikirannya, tapi ke ke ruang di mana kedamaian atau ketidakterbatasan tuh ada. Jadi kita nggak terlibat di pikiran dan juga perasaan. Dan di situ menurut aku powerful sekali untuk menciptakan kedamaian ya. Artinya kalau energi kita mengalirnya di state yang damai, otomatis positif kan. Nah, kalau positif, kita tahu ya di dalam hukum alam semesta, nasib, takdir, apapun realitas ya yang berwujud itu tercipta dari energi. Kayak kita ya, diri tubuh ini yang sekarang bisa dilihat banyak orang gitu ya, kita sama-sama bisa melihat wujud masing-masing, itu kan awalnya energi. Berbentuk kan energinya. Yang bergerak adalah dari kumpulan energi, kemudian mewujud ke jadi tubuh. Artinya nasib atau takdir itu juga terciptanya melalui energi, aliran energi. Nah, kemana aliran energi kita ini dominannya mengalir? Kalau kita dominan mengalirkan fokus kita atau energi kita kepada hal-hal yang justru ya, misalnya masalah kita, ya ceritanya juga akan muter-muter di masalah itu aja. Karena pikiran akan berbicara ya tentang masalah itu terus, kayak kaset yang diulang-ulang itu terus, karena energi kita di sana. Tapi kalau kita sudah bisa ya menjeda antara kita dengan pikiran, otomatis kan kita mundur nih ya. Nah, di situ ada pelepasan energi dari energi yang kita sebut masalah ya. Energi di belakangnya lepas dan kita bisa masuk ke ruang jeda yang aku maksud tadi. Ya, di state yang damai. Di mana state damai ini energinya powerful ya, untuk ya menciptakan realitas yang juga menarik kedamaian, keberlimpahan seperti itu. Kalau cara aku sendiri, karena ini adalah satu step praktek ya, sikap hidup sehari-hari, kita harus mau merubah sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri dalam menjalani hidup.
Jadi praktek sadar ya, kalau aku bilang praktek sadar itu ya untuk sehari-hari gitu. Mungkin latihannya misal nih bisa 1 jam dulu, 15 menit mungkin misalnya, atau naik lagi 30 menit, naik sejam. Itu latihan awal. Tapi karena hidup kita ini kan 1 kali 24 jam nih ya, gak mungkin realita kita akan berubah hanya dengan state damai dalam waktu 1 jam dalam 24 jam terus kita berharap realitanya berubah. Itu sangat tidak mungkin. Karena yang menjadikan satu wujud ya, yang sesuatu yang berwujud atau realita kita adalah yang dominan. Nah, kalau latihannya oke ya, sejam, 2 jam. Tapi sejam ini bagaimana kita bisa membuatnya dominan di 1 kali 24 jam. Artinya misalnya 1 kali 24 jam berarti kita harus stay sadarnya harus lebih dari 12 jam. Atau minimal 8 jam. Waktu kita tidur kan 8 jam tidur tuh nggak hilang gitu ya. Kesadarannya benar-benar kembali ke keheningan, kedamaian yang nggak ada apa-apanya. Nah, saat bangun itu mulai kita berlatih untuk stay, menjeda ya dari kita sadar bahwa oh ya, aku bisa tahu pikiranku, aku bisa tahu perasaanku, but aku bukan itu. Aku bukanlah pikiran dan tubuhku. Tubuh yang ada sensasinya ya, perasaannya kan dari tubuh nih. Aku bukan ini loh. Aku adalah sejatinya, aku adalah yang menyaksikan itu semua. Nah, seberapa lama kita bisa stay di ruang sadar itu yang akan membentuk realita kita. Intinya, kemana energi kita fokuskan ya, disitulah nasib kita sebenarnya. Nasib dan takdir emang beda ya. Kalau nasib kan sesuatu yang belum terjadi, masih bisa diupayakan. Tapi kalau takdir berarti yang hari ini nih terjadi nih, ini sudah live. Sedangkan aku nggak mau live, nggak bisa dong, kan sudah live gitu. Ini namanya takdir, udah terjadi. Dan itu kalau takdir ini kan ada yang kita bisa terima dan enggak. Nah, bagaimana kita bisa menerima seluruhnya? Energi penerimaan ini ya energi damai, nggak menolak, nggak ada konflik. Kalau kita bisa stay sadar, artinya tahu bahwa aku yang menyaksikan aja nih, bukan yang terlibat kepikiran dan perasaannya, maka di situ state damainya, state penerimaan otomatis terjadi. Jadi kita membiarkan sesuatu apa adanya itu di kesadaran kita itu, kita stay, kita tetap sadar. Cuma trikinya lagi buat aku lama-lama ya, kalau kita seperti itu terus ada ngoyo juga, teman-teman ngoyo itu kayak berusaha sadar gitu, padahal sadarnya adalah kondisi natural kita. Nah, bagaimana supaya nggak kita jadi pikirannya berat kayak berusaha sadar gitu? Nah, pertama-tama coba dengan itu tadi, sadar nafas. Di dalam nafas itu ada perantara antara dunia kita dan akhirat kita, atau zahir kita dan batin kita. Nah, saat kita sadar nafas, di situ ada keberlimpahan ya teman-teman, ketidakterbatasan. Coba kita tarik nafas. Kan nafas ini sudah mentok nih, kita tarik masih ada tersedia. Cuma kita ambil kan yang kita butuhin aja. Sadar nggak sih bahwa semua ini sudah ketidakterbatasan. Semua ini sudah benar-benar keluasan gitu ya. Benar-benar sudah keberlimpahan gitu. Nah, di mana energi kita mengalir, fokus kita kemana nih? Oh, kita bisa pada saat kita sadar nafas, menarik, kita hembuskan lagi, habis tuh kita ambil lagi, narik lagi, mentok tuh kita hembuskan lagi. Artinya saat itu kita pas paning ya, pas kita udah meleset nih, udah jauh dari sejatinya kita nih, langsung kita balik ke sadar nafas, kita balik lagi ke kesadaran sejatinya kita gitu. Keberlimpahan ya di dalam diri kita. Energi kita fokus atau mengalir ya energi kita di ruang keberlimpahan tersebut. Nah, itu buat aku step awal yang sangat-sangat powerful untuk pemula ya, praktek sadar dari nafas. Kalau aku bisa sebut itu adalah latihan nafas syukur. Jadi saat kita sadar nafas, di situ nggak ada selain syukur. Karena apa? Ternyata keberlimpahan itu tersedia banyak. Saat kita sadar nafas, masalah nggak ada. Saat kita sadar nafas, kekurangan nggak ada, ketidaklayakan nggak ada, ketidaksempurnaan juga nggak ada. Karena semua sudah sempurna.
nggak ada yang dibutuhkan lagi selain nafas yang kita hirup sekarang. Dan di dalam nafas itu yang kita rasakan keberlimpahan itu tersedia semuanya. Meskipun sekarang faktanya nggak tersedia gitu ya, atau ada karena terhijab dengan masalah yang kita hadapi. Nah, hijabnya itu bisa kita bongkar atau kita urai dengan sadar nafas syukur gitu. Kita dengan sadar nafas, kita banyak bersyukur di situ. Nah, buat aku itu sangat powerful ya untuk latihan supaya kita bisa stay sadar agak lama di dalam menjalani kehidupan, karena ini akan harus menjadi pola hidup kalau menurut aku. Jadi kita kayak merubah identitas gitu ya. Kalau sekarang identitas kita adalah penuh dengan ketakutan misalnya ya, atau kekhawatiran, nah bagaimana supaya identitas si Pipit ini loh yang khawatir bisa kepada Pipit yang tenang. Si Pipit yang penuh kekacauan ini loh bisa ke Pipit yang penuh kedamaian, ketidakterbatasan. Atau Pipit yang kekurangan ini bisa ke keberlimpahan. Itu penghubungnya menurut aku yang pertama kali dari sadar nafas. Karena sadar nafas kita rasakan sendiri ya. Napas masuk, napas keluar tuh kan gak terbatas tuh di dalamnya. Kita narik nafas, ada ruang jeda tuh sebelum kita hembuskan. Naik, jeda sebentar tuh ruang keberlimpahannya tuh gak terbatas. Terus kita hembuskan. Kita hembuskan pun ada jeda sebelum kita narik. Nah di jeda itu teman-teman ada ruang keberlimpahan yang nyata gitu. Di situ gak ada apapun. Ternyata yang hanya kita sebut kekurangan, kekhawatiran, kekacauan, masalah itu hanya di permukaan. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam itu nggak ada apa-apa. Nah justru saat energi kita mengalir ke yang nggak ada apa-apa di ruang jeda itu ya, aku sebut di ruang ketidakterbatasan. Nah di situ energi kita powernya itu sangat besar. Cuma sekali lagi perubahan keadaan hidup kita, reality kita itu tergantung kepada kemana energi kita dominan mengalir. Dominan ya. Jadi kalau kita mau mau kehidupannya berubah, misalnya dari kekhawatiran kepada kedamaian, kekurangan kepada keberlimpahan, kita saksikan juga perilaku batin kita sehari-hari itu dominan energi kita arahnya kemana. Nah kalau kita sudah bisa nih energi kita dominan kepada kedamaian ya, kepada ruang jeda yang tidak terbatas tadi, sekitar ya seminggu aja teman-teman bisa dominan di situ, akan kelihatan sedikit perubahan gitu. Itu yang aku alamin gitu ya. Jadi cirinya apa? Gak ada cirinya. Cirinya diri kita sendiri tahu, kapasiti kita tahu. Oh aku sudah tidak dominan lagi khawatir, aku sudah tidak dominan lagi cemas, aku sudah dominan dengan ketenangan. Artinya kita sudah bisa melepaskan identitas lama kita ya. Kita udah nggak melekat dengan identitas lama, dan kita break tuh. Kalau kita mau ke identitas baru nggak ada langsung tek nggak, kita harus jeda dulu baru bisa ganti identitas. Nah jeda ini kan kita nggak sabar ya. Jeda ini yang kita butuh dominan ya, butuh dominan hadir di situ. Nah itu permasalahannya. Sebenarnya masalah banyak orang tuh di situ. Kita kadang-kadang ngerti ini teorinya, tapi prakteknya itu untuk menjeda diri ya, memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk mau membantu diri kita sendiri, itu yang agak-agak perlu buat aku pribadi ya, perlu teman, perlu sahabat. Jadi nggak sendirian gitu. Semakin kita punya circle yang sama, kita kan energinya sama nih ya. Nah otomatis dalam kehidupan sehari-hari kita mudah juga prakteknya lebih dominan bisa mempraktekkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencari circle yang frekuensinya sama gitu, yang sama-sama orang pengen sadar gitu ya. Sama-sama orang-orang yang pengen kembali ke sejatinya dirinya gitu. Bukan kepada karakter yang selama ini kita kira itu adalah aku gitu. Ternyata bukan. Makanya kita susah untuk merubah identitas, karena selama ini kita terjebak kepada aku si pemarah, aku si yang suka khawatir, aku si kekurangan, aku yang pemikir, aku yang bla bla bla. Padahal itu hanya butuh dilepaskan. Cuma melepaskan ini ya masuklah ke ruang jeda yang aku maksud, salah satunya prakteknya dengan sadar nafas.
Coba teman-teman seminggu aja dipraktekkan sadar nafas. Sadar nafas. Kalau kita mau mulai jauh dari sejatinya kita ya, artinya mulai konflik dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Nah, itu coba langsung balik ke sadar nafas. Langsung balik ke sadar nafas. Setiap kita menyadari nafas, di situ ada rasa syukur. Pasti cuma ada rasa syukur, nggak ada yang lain, karena ya nafas ini sudah keberlimpahan gitu loh. Nafas ini sudah ketidakterbatasan gitu. Cuma yang kita tarik dan hembuskan, yang kita tarik kan kayak seperlunya kita, yang tersedia banyak. Makanya salah satu powerfulnya praktek sadar nafas itu adalah kita bisa mempraktekkan yang namanya merasakan keberlimpahan, kedamaian, ya ketidakterbatasan. Oh, ternyata dunia ini semua sudah ada. Ternyata dunia ini semua sudah disediakan. Cuma yang membuat kita tidak mendapatkan itu karena kita menutup diri, ya, tidak mau mengizinkan membantu diri sendiri untuk kembali ke sejatinya kita, yaitu sadar. Oke teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan yang ikut live ya. Hari ini live-nya sama sekali nggak rencana ya, tiba-tiba aja gitu ya, karena lagi kosong, nggak ada jadwal, bertepatan hari Minggu juga, alhamdulillah. Jadi pas ada keinginan untuk ini live ya, live aja gitu. Oke, karena di sini di waktu aku ya, Indonesia Tengah, di Kalimantan Selatan itu sudah memasuki waktu zuhur ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing together ya, sama-sama sama-sama saling berbagi gitu ya, sama-sama saling belajar. Karena buat aku pribadi ya, siapapun itu selama dia masih ada tubuh, artinya masih hidup di dunia, gak akan pernah berhenti belajar. Cara mengikhlaskan, melepaskan kemelekatan dengan seseorang gimana ya? Terkadang masih ada harapan. Nah gini, sebenarnya kenapa jadi kita terikat dengan seseorang? Nah sebenarnya kalau aku pribadi ya, kembali ke diri aku pribadi gitu ya, kenapa aku masih mengharapkan seseorang? Karena aku pribadi nih ya teman-teman, belum merasa penuh, masih ada rasa harapan. Itu kan berarti masih ada rasa kekurangan. Aku butuh seseorang gitu, aku butuh butuh teman, butuh sesuatu untuk melengkapi aku. Nah di situ yang perlu disadari kalau menurut aku ya teman-teman, Mbak Sunflower ya akunnya. Nah itu berarti kakak ini harus menyadari rasa kurangnya gitu. Kenapa kok kita butuh ada seseorang, dan kenapa kita melekat dengan itu? Yang dilepaskan itu sebenarnya rasa kekurangannya. Ya, kemelekatan itu karena kita merasa kurang dengan diri kita. Padahal kalau kita bisa sadari keberlimpahan, kakak coba balik ke nafas syukur ya kalau menurut aku. Menyadari segala hal itu sudah ada, tersedia dan berlimpah, sehingga kita tidak butuh apapun dan siapapun. Yang kita lepaskan itu bukan kepada orangnya, tapi kepada energinya, energi yang kita masih melekat kepada seseorang. Coba gini ya, sejatinya kehidupan ini kalau menurut aku bukan berkaitan dengan siapapun, ya hanya berkaitan dengan aku dan diriku sendiri. Berarti kalau aku semakin aku tidak merasa lengkap, tidak merasa cukup, ya semakin aku akan tergantung dengan orang lain. Berarti yang harus kakak lepaskan adalah rasa tidak cukupnya, rasa kekurangannya. Sadar bahwa tujuan aku bukan orang itu. Tujuan aku adalah kesempurnaan di dalam diriku gitu. Jadi yang perlu dilepaskan itu bukan kepada orangnya. Siapapun itu kan wujud ya. Itu kan hanya wujud fisik. Kita sebenarnya tidak membutuhkan
tidak membutuhkan secara fisik itu, kita membutuhkan orang lain tapi tidak membutuhkan secara energi gitu ya. Nah yang dilepaskan tuh energinya. Kakak bisa balik ke nafas syukur ya kak ya. Coba kakak praktekin saat merasa ada harapan dengan seseorang ya, itu kakak balik ke nafas syukur. Coba merasakan bahwa saat ini di sini ya aku sudah sempurna. Kenapa aku sempurna? Tanpa siapapun. Ada keberlimpahan yang melingkupi aku gitu. Ada ketidakterbatasan yang melingkupi aku di nafas ini. Dan aku dan orang itu sebenarnya satu, nggak lain kak. Karena apa? Semua orang punya nafas. Aku punya nafas, kakak punya nafas, dan orang itu juga punya nafas. Jadi yang kita lepaskan itu adalah energi kekurangannya ya. Karena kakak kurang sempurna, kurang cukup, ya butuh divalidasi oleh seseorang bahwa aku nih loh, kayak gitu kan. Nah yang dilepaskan adalah rasa itunya. Jadi kita nggak fokus ke orangnya, tapi fokus ke perasaannya. Kita jangan fokus ke orangnya. Semakin kita fokus ke orangnya, berarti kita semakin fokus ke masalahnya. Yang difokuskan itu adalah, bukan fokus juga kan, yang disadari ya. Yang disadari adalah perasaannya, yaitu yang dileburkan. Apapun perasaannya sebenarnya, mau sama orang, mau sama uang, mau sama apapun, itu sama menurut aku. Cuma objeknya aja yang beda. Jadi yang perlu dilatih adalah melepaskan rasanya, memasrahkan rasanya, yaitu dengan cara, yaitu salah satu kakak tuh harus sering-sering praktek nafas syukur ya kak. Jadi kalau lagi mikiri itu, lagi kesana pikirannya, berarti kan endingnya fokusnya mengalir ke situ tuh. Nanti kasetnya diputar-putar, kenyataannya itu terus gitu kan. Nah supaya itu dilepaskan, supaya itu hilang, berarti lepaskan harapannya atau lepaskan rasa kekurangannya, rasa butuh divalidasinya itu loh. Sadar nggak sih bahwa kita sudah bersempurna gitu. Kita nggak butuh apa-apa, aku dan kamu sama, nggak ada apapun yang beda gitu. Nah sering-sering untuk stay dalam ruang di mana nafas itu terjadi. Atau kalau sudah paham kakak bisa nggak gitu membayangkan ya perasaan yang terikat ini dilepasin gitu. Ini nggak bisa sekali dua ya. Sekali lagi, kalau mau merubah satu realitas, itu dominannya mengalirnya kemana. Kalau kakak masih dominan mengalir ke sana energinya, nggak sadar ke napasnya gitu ya, nggak sering-sering mensyukuri nafasnya, nah itu pasti akan ngalir ke situ lagi. Itu pasti. Ini bukan case tentang orang aja, tapi untuk semua, misalnya tentang uang, misalnya tentang semuanya sama. Jadi rasa kurang ya, butuh validasinya, rasa nggak cukupnya itu yang disadari. Coba kakak sadari aja dari melalui nafas syukur. Coba stop sejenak gitu ya, stop sejenak. Perhatikan kalau misalnya ingat orang itu, perhatikan rasanya. Rasa apa yang muncul. Nah sadari nafasnya. Saat kakak sadar nafas, rasa itu akan muncul seutuhnya. Ya jangan ditolak, biarin aja. Nah saat rasa itu muncul seutuhnya, tetap sadari nafas. Saat kakak membuskan nafas tuh, rasa itu dilarutkan, diurai beriringan dengan hembusan nafasnya. Kalau biasanya aku pakai istighfar ya. Istighfar, astagfirullah, langsung dihembuskan, lepas. Kan ada rasa lega tuh. Nah itu harus terus berlatih sih kak. Nggak bisa sekali dua ya. Harapan itu kan keinginan. Berarti kalau misalnya kita ada harapan, berarti kita belum ada itu kan gitu. Ya itu akan terus terjadi. Jadi dilepaskan harapannya. Ya caranya itu tadi. Dengan coba untuk terus sadari nafasnya. Ya energinya difokuskan ke syukur tadi. Di ruang dimana nafas itu terjadi. Terus kalau aku powerful ya, coba seminggu aja, gak usah lama-lama, pasti bisa. Jadi intinya kita kembali ke sadar ya, bahwa sadar bahwa segala sesuatu itu sudah persempurna banget sih kalau menurut aku ya. Gak ada yang kurang. Meskipun ya nampaknya kurang, kan identitas yang kurang, bukan aku. Yang masih mengharapkan seseorang kan identitasnya.
siapapun nama kita dipanggil, bukan aku. Nah, bisa nggak ngasih jarak antara identitas itu dan aku yang sejatinya gitu. Caranya dengan belajar nafas syukur ya, sering-sering aja gitu. Praktek ke nafas syukur, di situ ada jeda nafas. Nah, di ruang jeda itu teman-teman, energinya banyak-banyak dialirkan ke rasa syukur di situ. Jadi kita terjebak di identitas, padahal identitas itu bukan aku gitu. Ini identitas itu cerita. Aku yang ini, yang menyadari ada identitas ini. Kalau kita masih melekat dengan sesuatu, berarti kan masih kita, aku si A, aku si ini, aku si itu gitu. Padahal bukan. Saat kita mau melepaskan pengakuan kita ya, kemelekatan kita pada identitas siapapun kita itu, lepas seluruhnya, termasuk kemelekatan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Ya udah gitu, stay di sini aja, jangan nempel lagi di identitasnya bahwa itu bukan aku. Udah, sebenarnya gitu aja sih kalau menurut aku. Apapun di perasaan yang muncul itu untuk disadari dan diurai, sadari urai bahwa itu bukan aku gitu. Oke Kak ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, coba seminggu aja untuk sadar nafas syukur. Jadi ada fase dimana kita mengganti identitas ya, menyadari bahwa si Pipit ini adalah satu karakter atau satu identitas, tapi aku bukan Pipit gitu. Oke, sama-sama Kak, terima kasih. Ya karena waktu zuhur sudah ini ya, sudah azan zuhur, aku akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih udah bergabung. Mudah-mudahan nanti lain waktu next time kita bisa sharing lagi di manapun ya, bisa di IG, bisa di YouTube dan lain-lain. Oke, terima kasih partisipasinya dan kakak-kakak yang hadir. Ada Kak Yunarnir ya, Harif AH95, Abin, WM, Kak Fris, Joko Studio, Ajis, Sunflower tadi ya, nama akunnya EBHY Bob. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi insya Allah ya nanti. Next time entah kapan, karena aku nggak pernah ada jadwal juga sih, ujuk-ujuk tiba-tiba pengen live gitu. Nah, mudah-mudahan bisa kembali hadir menemani kita semua dan berbagi ya, kita sama-sama sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.